Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rosdiana dengan nomor induk mahasiswa 2206705. Kali ini saya akan membahas tentang Sri Maharaja Diraja, mitos dan realitas dalam sejarah pembesar di Minangkabau. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang terletak di pesisir Pulau Sumatera, atau lebih tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Nah, biasanya Provinsi Sumatera Barat ini diidentikan dengan alam dan juga adat yang menjadi kepercayaan mereka pada masa lampau hingga masa kini. Oleh karena itu, apabila kita membicarakan tentang masyarakat Minangkabau, maka muncul pula pembahasan mengenai kepercayaan mereka, agama, dan juga seni yang berkembang pada adat istiadat kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa lampau. Terlebih lagi, masyarakat Minangkabau ini seringkali menuliskan berbagai catatan, perasaan, dan hidup mereka sebagai suatu karya yang bisa dibilang menyejarah bagi masyarakat Minangkabau. Karya sastra ini biasanya dalam bentuk sebuah kaba ataupun tambo yang lalu seringkali dijadikan sebagai cerminan masyarakat pada zaman itu yang tak ayal seringkali dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, dari sanalah kita dapat mengetahui bahwa karya sastra masyarakat tradisional Minangkabau ini kebanyakan mengandung emosi kepercayaan masyarakat sekitar dan juga mitos alam, semangat kebangsaan suku, ataupun etnosentris yang selanjutnya lalu dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, dari berbagai tambo itulah lalu kita dapat mengetahui bahwa tokoh-tokoh yang dituliskan ini kebanyakan merupakan seorang penghulu ataupun seseorang yang dituakan atau seseorang yang dianggap besar bagi masyarakat Minangkabau. Nah, dalam hal ini tokoh yang biasanya dituliskan dalam tambo masyarakat Minangkabau adalah Sri Maharaja Diraja dengan kekuasaannya pada masa lampau. Mulai dari cerita kedatangannya, pembangunan nagari, hingga peran Sri Maharaja Diraja dalam membangun kebudayaan Minangkabau. Namun, di samping itu, perlu diketahui pula bahwa tambo ini mengandung unsur mitos dan juga realitas masyarakat Minangkabau pada saat itu. Sehingga, fakta sejarah yang ada dalam tambo ini bisa dibilang hanya sedikit. Namun, tambo ini biasanya bisa dijadikan sebagai gambaran ataupun acuan tentang bagaimana kebudayaan masyarakat dan juga adat istiadat kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa lampau. Nah, selanjutnya perlu digarisbawahi pula bahwa tambo masyarakat Minangkabau ini satu sama lain masih memiliki pertentangan begitu karena memiliki berbagai macam penulis yang berasal dari masyarakat Minangkabau sendiri, sehingga masih banyak versi mengenai kebesaran dari Sri Maharaja Diraja ini. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah mengenai bagaimana Sri Maharaja Diraja ini menjadi seorang pembesar pertama di Minangkabau, dimulai dari asal-usulnya. Nah, sebenarnya tidak dijelaskan secara pasti di dalam tambo itu tentang bagaimana Sri Maharaja Diraja ini asal-usulnya. Namun, hampir semua tambo mengaitkannya dengan pembesar-pembesar sebelumnya, seperti contohnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Maharaja Iskandar Zulkarnain, dan juga Raja Makedonia. Hanya saja, keturunan Maharaja Diraja ini dikatakan lebih mendekati kepada Maharaja Iskandar Zulkarnain. Nah, dalam versi tambo, diceritakan bahwa Iskandar Zulkarnain ini menikahi seorang putri penguasa dari Ruhun, yang lalu mendapatkan 3 orang putra. Yang pertama adalah Maharaja Alif, yang kedua adalah Maharaja Diraja, yang ketiga adalah Maharaja Dipang. Nah, masing-masing anaknya ini dikatakan bahwa diwasiatkan sang ayah untuk menempati ataupun menguasai beberapa daerah, yaitu Ruhun, lalu selanjutnya adalah Minangkabau, dan selanjutnya adalah Cina. Namun, ada pula yang mengidentifikasikan Maharaja Diraja ini sebagai seorang pemimpin dari pewaris kedatuan Sriwijaya yang ingin menyelamatkan Datu Sriwijaya Sanggawarman Tunggawarman yang saat itu tertangkap oleh kerajaan Chola. Sehingga, pembagian kekuasaan anak-anak Iskandar Zulkarnain ini bisa saja merupakan representasi dari hubungan perdagangan dan juga politik antara Sriwijaya dan juga Ruhun serta Cina. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa Sri Maharaja Diraja ini merupakan putra mahkota dari Sri Maharaja Indrawarman yang telah beragama Islam, yakni anak cucu dari Sang Dapuntahiang, yang lalu bergelar sebagai Sultan Maharaja Diraja. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pembangunan nagari dan juga pusat pemerintahan oleh Sri Maharaja Diraja. Nah, sebenarnya pembangunan nagari dan pusat pemerintahan ini berawal dari pelayaran dari Sri Maharaja Diraja dan rombongannya dari India, yang lalu ke Tibet, hingga akhirnya ke Pulau Sedit,
sampai akhirnya terdampar di pantai barat Sumatera. Tepatnya masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Pulau Andalas atau Perca. Selanjutnya, rombongan itu menempat ke Gunung Merapi. Nah, peristiwa ini lalu diidentifikasikan ataupun dilihat sebagai representasi dari kiamat Nabi Nuh. Pada saat itu, anggota rombongan yang meliputi Surodirajo sebagai penasehat akhirnya tinggal di Gunung Merapi. Nah, lalu pada perkembangan selanjutnya, dialah yang menjadi raja pertama dan menguasai Gunung Merapi dengan nama Maharajo Dirajo. Selain Surodirajo atau Maharajo Dirajo, terdapat pula seorang wanita yang bernama Indo Jalito, yakni wanita kesatria dan juga istri raja. Disebutkan pula bahwa wanita ini dipanggil sebagai Canti Bilang Pandai, yaitu artinya orang yang berilmu. Sedangkan di sebelah selatan Gunung Merapi atau biasa disebut Pariaman Padang Panjang inilah Sri Maharaja Diraja lalu mengatur negerinya dan menjadi seorang pemimpin. Sehingga selingkungan Gunung Merapi tersebut akhirnya menjadi Minangkabau. Sejak saat itu berdirilah rumah-rumah yang lalu menjadi sebuah kumpulan dusun. Maka dari sana kita dapat melihat bahwa Sri Maharaja Diraja ini dianggap sebagai seseorang yang dapat membangun sebuah peradaban yang tinggi. Karena dari sana Sri Maharaja dapat menjelaskan ataupun membuat masyarakat dapat bercocok tanam ataupun cara mereka bertahan hidup dan menetap. Maka dari itu, dalam adat Minangkabau, Gunung Merapi disebut sebagai sebuah hal yang sakral dan dianggap sebagai lambang dari adat dan juga adab. Sehingga Pariangan lalu menjadi pusat pemerintahan dan juga kebudayaan pertama dari Minangkabau ini. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai peran Sri Maharaja Diraja dalam perkembangan budaya Minangkabau. Disebutkan dalam Tambo bahwa kepercayaan dan juga agama yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum kedatangan dari Sri Maharaja Diraja ini adalah animisme dan juga dinamisme. Sehingga Sri Maharaja Diraja yang memiliki gelar bernama Sri yang dianggap sebagai pembesar dari tanah India ini mulai memikirkan bagaimana cara untuk dapat membangun sebuah pemerintahan, membangun agama Hindu dan juga kebudayaan serta seni yang ada dalam masyarakat. Sebab masyarakat Minangkabau itu percaya bahwa para Brahma sebenarnya diundang oleh masyarakat Sumatera untuk dapat memberikan sebuah kekuatan magis dalam hal berperang. Maka dari itu, Maharaja Diraja juga dipercaya sebagai orang yang berasal dari India yang lalu meninggalkan negerinya untuk dapat menemukan sebuah perkampungan baru. Nah, pada perkembangan selanjutnya, Datuk Surodirajo dan Maharaja Diraja membangun sebuah tempat bermufakat bagi para pembesar gitu, yang bernama Balainan Sarwang dan juga Balainan Panjang, sehingga kekuasaan Maharaja Diraja ini bersifat monarki absolut dan juga berkembang menjadi monarki konstitusional. Adapun undang-undang dalam pemerintahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Simumbang Jatuh, yaitu undang-undang yang berlaku sebagai sebuah aturan absolut yang tidak boleh disanggah, tidak boleh ditentang, dan hanya bisa dituruti saja. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Sigamak sebagai undang-undang dalam bidang ekonomi. Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang Silamo sebagai undang-undang pelaksanaan kemasyarakatan. Nah, lalu pada perkembangan selanjutnya Sri Maharaja Diraja ini sangat dihormati sampai-sampai memiliki pengaruh besar untuk dapat memiliki kekuasaan dalam pemilihan kepala-kepala daerah. Nah, setelah Maharaja Diraja ini mangkat dari kedudukannya sebagai seorang raja, ia lalu digantikan oleh Datuk Surodirajo sebagai yang dipertuan dua. Datuk ini kemudian berhasil menjadi pencetus sistem pemerintahan Koto Piliang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Sri Maharaja Diraja sebagai mitos dan juga realitas dalam sejarah pembesar Minangkabau. Atas lebih dan kurangnya saya ucapkan minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.